Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Kasyifatus Syajah, masih dalam bab hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal junubi ayil muhdisi hadasan awsata sittatu asya. Ahaduha as-salah lihadisi la yaqbalullahu salat bighairi tahurin wala sadaqata min ghululin wal ghululi bidammil ghaini al mu'jamatul haram. Qala an-Nawawi amma idza lam yajidi junubi ma'an wala turaban fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi hali. Allahu a'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk dalam bab yang diharamkan perkara junub, yang diharamkan bagi orang yang sedang junub. Sebelumnya kita sudah bicara tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Ada 4 sebelumnya, yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Sekarang ada tambahan bagi yang berhadas sedang atau pertengahan. Hadas mutawasid yang biasa kita kenal dengan junub. Hadas mutawasid ini keluar mani, mimpi ihtilam, berhubungan suami istri. Itu dulu yang perlu diingat. Kalau hadas kecil, keluar sesuatu dari 2 jalan, buang air besar, buang air kecil, buang angin, itu hadas kecil. Hadas pertengahan, keluar mani, mimpi ihtilam, berhubungan suami istri, atau yang dikenal dengan junub. Kalau yang diharamkan bagi yang berhadas kecil ada 4, kalau yang junub ada 6. Bagi yang berhadas pertengahan alias junub, wa yahrumu 'ala junubi ayil muhdisi hadasan awsat sittatu asya. Ada 6 perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Yang pertama sama dengan hadas kecil, haram sholat kecuali lihurmatil waqti. Haram sholat kecuali menghormati waktu. Apa itu menghormati waktu? Sholat yang darurat. Apa daruratnya? Dia lagi junub, nggak ketemu air, nggak ketemu debu, nggak ketemu tanah. Waktu sholat sudah masuk. Dia sudah cari air, sudah diusahakan, tetap nggak ketemu. Sholat sudah masuk waktunya. Nah, ini namanya darurat. Dia tetap sholat dalam keadaan junub, namanya sholat lihurmatil waktu, menghormati waktu. Berbeda dengan orang yang sholat karena hadas kecilnya belum hilang, sholatnya sholat menghormati waktu, dia bebas baca Fatihah, baca sani. Tapi kalau orang junub, ndak ketemu air, ndak ketemu debu, sholat menghormati waktu, haram baca sani. Bedanya di situ.
dia cuman boleh baca Fatihah, ndak boleh baca sani. Lagi junub, air ndak ada, debu ndak ada, waktu sholat sudah masuk, tetap sholat, namanya menghormati waktu, walaupun nanti diulang lagi setelah junubnya hilang. Nah, kondisi dalam menghormati waktu sholat yang menghormati waktu ini, dia cuman boleh baca Fatihah, ndak boleh baca sani. Nanti di yang keenam ada kaitannya. Ini baru yang pertama. Di larangan yang keenam ada kaitannya dengan dia cuman boleh baca Fatihah. Jadi yang pertama sama, cuman beda dikit dengan hadas kecil yang tidak berwudu tapi tetap sholat dengan sholat darurat, menghormati waktu. Dia bebas baca sani dan Fatihah dan sani, tapi kalau menghormati waktu dalam kondisi junub, sholatnya cuman boleh baca Fatihah. Ini tetap dilarang. Intinya orang junub haram sholat, juga haram tawaf. Ini yang kedua, haram tawaf. Yang pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf. Karena tawaf itu kata baginda Nabi bagian dari sholat. Tawaf itu maknanya sholat, tapi khusus Masjidil Haram. Sudah kita singgung sebelumnya, kenapa di Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid. Karena sholat dan tawaf itu sama posisinya, cuman bedanya di Masjidil Haram tidak ada sholat tahiyatul masjid, dia penggantinya namanya tawaf. Baik qudum selamat datang, baik ifadah tawaf rukun, maupun wada' tawaf perpisahan, haram bagi yang sedang junub. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf ini penjelasan bagi yang junub lebih ketat ketimbang yang hadas kecil. Kalau hadas kecil boleh menyentuh Al-Quran ketika, boleh menyentuh mushaf ketika menulisnya. Tapi kalau junub, orang nulis ayat Al-Quran, haram menyentuh kertas. Ini bedanya. Kita tahu apa itu mushaf, sebelumnya kita jelaskan. Mushaf itu adalah ayat Al-Quran yang ditulis untuk dibaca dan dipelajari. Dimanapun dia ditulis, maka benda yang ditulisi itu namanya mushaf. Benda yang ditulisi ayat Al-Quran kalau untuk dipelajari dan dibaca namanya mushaf. Orang hadas haram nyentuh mushaf, apalagi junub ini. Jadi itu yang kedua, sama dengan hadas kecil. Yang ketiga, membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran, membawa mushaf maksudnya, haram walau dia ada penghalang, walau dia digabung tapi niatnya bawa Quran. Kalau dia tidak berniat bawa Quran tapi tergabung dia dalam tas, dalam kantong plastik misalnya, yaitu tidak. Tapi kalau diniati untuk bawa Quran dengan cara dimasukkan dalam tas, dipakai lapi, dipakai penghalang, tetap haram membawa mushaf. Yang kelima, haram bagi yang junub berdiam di masjid, berdiam diri di masjid. Pertama, apa itu berdiam? Berdiam itu
paling minimal berhenti di masjid minimal selama tumakninah dalam sholat. Itu namanya berdiam. Jadi kalau ada orang kira-kira baca 3 sampai 7 kali tasbih, segitu lamanya dia berdiri atau duduk apalagi di masjid, dia haram. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim 3 kali sampai 7 kali maksimal, maka dia haram sebanyak itu. Jadi lamanya disebut berdiam. Jadi lamanya yang disebut berdiam di masjid adalah orang yang dia itu berhenti di masjid selama kira-kira tumakninah dalam sholat. Tumakninah dalam sholat itu ada 2 pendapat. 1 3 kali tasbih, kedua 7 kali tasbih. Itu tumakninah dalam sholat. Nah kalau ada orang baca 7 kali tasbih, selama itu dia berhenti, dia disebut berdiam diri di masjid. Haram kalau dia dalam kondisi junub. Berbeda kalau melewati masjid. Kalau melewati masjid boleh, cuman ada syaratnya. Tidak boleh dengan 1 pintu. Yang disebut melewati bukan bolak-balik. Kalau pintu masjid itu cuma 1, haram bagi yang junub. Kalau lewat pun. Yang disebut lewat ada pintu yang 1 keluar dari pintu yang lain. Nah, ini baru dia boleh. Lagi junub. Tapi kalau pintunya cuma 1, ketinggalan handphone misalnya di masjid, dia lagi junub, ya sudah, tidak bisa, haram masuk masjid. Karena pintu masjidnya cuma 1. Ada nggak zaman sekarang pintu masjidnya 1? Ada? Ada? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada aman, boleh lewat kalau ada ketinggalan barang. Kalau ada, seperti saya lupa, di masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Mekah itu 1 atau 2 ya pintu. Yang udah umroh pernah sholat di masjid Sayyidina Ali 1 atau 2 pintunya? Lupa saya, 1 atau 2. Nah, kalau ada yang begitu, maka dia haram kalau lagi junub sekedar lewat pun. Tapi kalau ada pintunya 2, masuk dari pintu 1, keluar di pintu yang kedua, namanya sekedar lewat, boleh dalam kondisi junub. Nah, ini yang disebut berhenti, dilarang berhenti di masjid. Ini larangan kelima bagi orang yang sedang junub. Kemudian yang keenam, haram membaca Al-Quran. Ada kaitannya tadi dengan yang pertama, sholat. Haram membaca Al-Quran dengan syarat. 1, yang dibaca ayat yang sunnah. Apa itu ayat yang sunnah? Tadi ketika dia sholat menghormati waktu karena darurat, dia sedang junub, belum mandi junub tapi harus sholat, namanya menghormati waktu. Dia cuma boleh baca Fatihah, nggak boleh baca Sani. Kalau Fatihah memang ayat Al-Quran, tapi hukumnya wajib. Dalam sholat kalau tidak baca Fatihah tidak dianggap sholat dalam mazhab Syafi'i. Maka hukum Fatihah dibacanya wajib. Nah ini walau dia junub, dia sedang sholat menghormati waktu, boleh membaca itu. Tapi Sani kenapa nggak boleh? Karena ini hukumnya sunnah. Berarti membaca ayat yang disunnahkan
itu tidak boleh dalam kondisi junub, haram. Baik, yang kedua syaratnya tidak boleh orang junub baca Quran bagi yang muslim. Bagi non muslim boleh baca Quran walaupun junub. Apa tujuannya? Karena diharapkan dia akan masuk agama Islam. Nih, jadi kalau ada orang sedang junub kok baca Quran berarti sedang calon mualaf. Dia tidak boleh kalau orang muslim baca Quran lagi junub. Kemudian syarat berikutnya, yang dibaca haram itu hanya Al-Quran. Mushaf itu ada banyak, kitab itu ada banyak. Tapi kalau lagi junub yang haram cuman baca Al-Quran. Adapun membaca Taurat, Zabur, Injil boleh. Ini kita cerita Injil, Zabur, Taurat yang asli, bukan yang saat ini, yang asli. Kalau kita sedang junub kok ada Taurat asli, siapa tahu main ke tempat Yahudi, tapi Yahudinya ortodok, masih nyimpen Taurat asli, bukan Zionis. Kalau Israel tidak lagi pakai Taurat, dia udah pakai namanya Tanakh. Bahasa kitab mereka diubah jadi Tanakh. Atau main ke Nasrani yang masih pegang Injil asli. Kita lagi junub boleh, padahal sama-sama mushaf. Taurat asli, Zabur asli, Injil asli itu Taurat, itu kitab, sama derajatnya dengan Al-Quran alias disebut mushaf. Kalau lagi junub harusnya dia juga tidak boleh, tapi khusus bagi umat Islam dia boleh memegang Injil, membaca Injil, membaca Taurat, membaca Zabur yang asli. Ini syarat-syarat orang yang membaca Al-Quran. Syarat terakhir, haram membaca Al-Quran jika diniati membaca. Apa itu membaca? Kita jelaskan. Membaca itu keluar suara, terdengar telinga, dan bermakna. Itu artinya membaca. Adapun mulutnya komat kamit tidak keluar suara, boleh. Walau yang dibaca ayat Al-Quran, walau lagi junub, sebab dia tidak disebut membaca. Karena syarat membaca ada 3: keluar suara, terdengar telinga, dan bermakna. Ada orang komat kamit berarti tidak keluar suara. Ada yang keluar suara tidak terdengar telinga. Mana contohnya? Di tengah pajak pagi kita baca Quran. Di mana lagi yang paling ramai? Di terminal bisa baca Quran, tidak terdengar sama telinga kita. Keluar memang suara kita, tapi tidak terdengar suara kita itu. Maka boleh, walau sedang junub, karena dia tidak disebut membaca kalau tidak mendengar suara, walau keluar suara. Yang ketiga, membaca disebut membaca kalau bermakna. Makanya kata Rasulullah SAW, la sholata liman la qiraatil Fatihah. Tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Makna membaca, benar bacaannya, benar bacaannya. Jadi kalau benar ada maknanya. Kalau nggak benar, maaf, entah siapa yang kena nanti. Ada orang mungkin calon presiden entah di mana, uji tes baca Quran antara jelas dengan enggak, ini dia keluar suara, terdengar telinga, tapi bacaannya enggak bermakna. Toh lain ini nama kita toh
seolah-olah nggak ada lagunya. Nah, ini tidak disebut membaca kalau sedang junub. Nah, jadi kalau yang berzikir memang sudah jadi zikirnya atau mengajar dalam zikirnya, dia mengajar hafiz Quran, dia tidak haram walau junub, karena dia berzikir, mengulang itu sama dengan berzikir. Mengulang syarat jadi wirid itu kan diulang, sering diulang, rutin membaca jadi wirid. Ada orang baca Yasin setiap Jumat, malam Jumat disebut wirid Yasin. Kenapa kok jadi wirid? Karena sudah dirutinkan. Ada zikir harian pagi, siang, dan malam. Nah, itu juga dirutinkan. Misal kita lagi junub, tapi kita mau tidur, kita biasa baca surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas sebelum tidur, maka dia disebut zikir. Ini boleh walau sedang junub. Tapi kalau khusus niat membaca Al-Quran, kemudian dia terdengar suaranya dan bermakna, maka ini diharamkan bagi yang junub alias sedang berhadas pertengahan. Jadi ada dua tambahan dari hadas kecil. Hadas kecil diharamkan cuma 4. Apa itu? Sholat, tawaf, menyentuh mushaf atau Quran, membawa mushaf atau Quran. Nah, bagi yang junub nambah lagi 2 larangannya, yaitu berhenti di masjid. Yang kedua tambahannya membaca Al-Quran. Kalau hadas kecil boleh baca Quran, yang tidak boleh nyentuh sama bawa Quran. Kalau junub menyentuh tidak boleh, baca tidak boleh. Nyentuh tidak boleh, bawa tidak boleh, baca tidak boleh. Itu ada 6 perkara orang yang sedang junub, ada orang yang hadas pertengahan, dilarang melakukan. Kira-kira itu materinya. Kita perluas, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Ustaz, ini tentang salat menghormati waktu tadi. Ya. Ini namanya kita dalam keadaan junub tadi, kita waktu sudah sampai, tidak ketemu air dan tidak juga ketemu debu, kan begitu Ustaz. Jadi kita salat menghormati waktu. Ini nanti kita sampai ke atasnya sampai berapa? Kadang-kadang kita dapat 2 atau 3 waktu menghormati waktu. Apakah diulang nanti kita zuhur menghormati waktu, asar juga karena dalam keadaan di laut atau di bagaimana begitu. Maghrib, isya ketemu air, ketemu debu bisa salat. Apakah ketiga-tiga ini nanti diulang atau dikoda waktu isyanya itu? Terima kasih. Tuhan penjelasan. Baik, ya, menghormati waktu itu biasanya kalau lewat waktunya maka dia mengkodok, bukan mengulang lagi. Jadi dia nggak ketemu air, nggak ketemu debu, nggak ketemu tanah sampai datang sholat berikutnya. Nah, dia masih melakukan itu. Dia juga masih sholat menghormati waktu. Intinya berhari-hari, maka dia wajib mengqadha. Jadi cuman begitu simpelnya. Dan ini bagi yang berhadas kecil, pertengahan, dan berhadas besar berlaku.
Ya, jadi mau kita nggak bisa wudhu, memang kita nggak junub misalnya, tapi nggak ada air untuk wudhu, nggak ada debu untuk tayamum, waktu sudah masuk. Ya. Nah ini tetap dia sholat menghormati waktu. Paling sering contohnya sholat wajib di atas pesawat, itu sama dengan sholat menghormati waktu. Sebab masih khilaf pendapat ulama, bolehkah sholat di atas pesawat? Kalau sholat sunnah boleh, sholat wajib masih berdebat ulama. Karena syarat boleh sholat fardu harus menyentuh bumi, sedangkan pesawat tak nyentuh bumi. Kalau kapal laut masih nyentuh bumi. Berarti yang sering terjadi orang yang naik pesawat itu contoh wajib dia sholat menghormati waktu. Kalau fardu, kalau sunnah boleh. Banyaklah syaratnya supaya bisa nggak dia menghadap kiblat dengan benar, bisa nggak dia dengan berdiri benar, maka dia boleh sholat fardu. Ya intinya masih berdebat ulama. Di atas pesawat sulit mengarah kiblat, sulit juga melakukan gerakan. Mungkin bolehlah ada ruangan khusus nanti misalnya di pesawat tuh, pesawat jet pribadi misalnya, udah kayak rumah, tapi mengarah tadi sulit. Dan syaratnya dalam kitab fikih harus menyentuh bumi. Mana ada pesawat di atas, lagi di atas sentuh bumi. Jadi intinya sholat menghormati waktu salah satu yang biasa terjadi adalah di atas pesawat. Sholat fardu di atas pesawat. Sholat sunnah tidak termasuk yang darurat, dia boleh di atas pesawat. Nah, kalaupun ada di tempat yang lain, karena junub tadi cuman, kalau di atas pesawat tadi bukan karena junub, tapi karena memang darurat, tidak bisa dia melakukan gerakan sempurna, kiblat yang sempurna. Nah, ini dan kemudian dia tidak menyentuh bumi pesawat. Nah, tapi kalau kita bukan di pesawat, ya contohnya itu salah satunya junub, tak ada air, tak ada debu, maka dia bertayamum, maka dia mensolat menghormati waktu. Kalau sampai habis waktunya maka qadha. Kalau masih ada waktunya mengulang saja. Habis waktu sholatnya berarti dia diqadha sholat yang tadi menghormati waktu. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nggak ada lagi. Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sementara, 5 menit lagi menuju azan. Mudah-mudahan ini baru dua hadas kecil, hadas pertengahan. Kalau udah ngaji gini maunya pakai terus. Apa contoh pakai ilmu tuh? Jangan lagi ada orang mandi junub niatnya lirofil hadasil akbari. Nah berarti belum ngaji itu. Kalau sudah ngaji, hadas kecil itu dengan wudhu, hadas pertengahan dengan mandi, hadas besar juga dengan mandi. Cuman bedanya kan sudah jelas dalam kitab ini, hadas kecil itu yang keluar sesuatu dari 2 jalan, itu hadas kecil. Jelas babnya, buang air kecil, buang air besar, buang angin, itu hadas kecil. Kalau hadas pertengahan, keluar mani, mimpi ihtilaf, hubungan suami istri, atau disebut junub. Jadi kalau mau niat mandinya, nawaitul ghusla li raf'il jinabah boleh. Kalau niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil mutawasiti lillahi ta'ala boleh. Tapi kalau kita buat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, padahal kita tidak pernah hadas besar, karena hadas besar itu cuman haid, nifas, wiladah.
Boleh enggak? Boleh, tapi kurang tepat. Ibarat bagian kita daripada ndak nutup aurat maka pakai jilbab, pakai mukena, padahal dia laki-laki, kira-kira begitu. Boleh enggak? Ya sempurna menutup auratnya, tapi kan nggak cocok dia pakai mukena, dia laki-laki. Nah itu sama dengan orang baca niat mandi junub dengan raf'il hadasil akbari, padahal dia sedang junub, bukan hadas besar. Memang kalau sudah niat hadas besar maka bisa mencukupi hadas kecil dan pertengahan. Yang besar bisa menghapus kecil dan pertengahan, bisa, cuman kan kurang tepat. Setelah ngaji kita tahu bahwa hadas besar itu babnya haid, nifas, wiladah. Cuman itu hadas besar. Jadi laki-laki nggak pernah hadas besar. Yang ada hadas pertengahan alias junub. Ini, tapi boleh niat begitu, boleh. Karena yang besar bisa menghapus yang kecil, yang pertengahan pun. Cuman kurang tepat. Nah mudah-mudahan dengan mengerti begini, sudah tahu ilmunya, kalau nanti junub jangan lagi lirofil hadasil akbari, karena itu babnya untuk perempuan. Hadas besar itu untuk perempuan, kira-kira itu. Tapi ini baru sampai hadas pertengahan. Minggu depan insya Allah kita bahas dengan hadas besar, itu lebih banyak lagi larangannya. Salah satunya haram dicerai nanti, itu salah satunya. Haram ditalak, itu salah contoh orang hadas besar. Itu insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Lebih banyak, lebih dari 6 perkara yang diharamkan bagi yang hadas besar. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Sementara kita cukupkan dulu materi tentang hadas haram atau larangan bagi orang yang berhadas pertengahan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi wasilah penyelamat dunia akhirat insyaallah. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma sta'in ila sabili rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.